Aman? Sejauh ini masih aman, Bu. Oh, aman. Oke, alhamdulillah. Nggak ada kendala berarti ya. Satu pemahaman ya, satu kelompok nih. So far so good, Bu. Alhamdulillah, so far so good ya. Baik, oke teman-teman. Nah, kita sebelum ke pertemuan kelima hari ini, nah kita akan coba bahas bareng-bareng dari tugas-tugas yang sebenarnya tadi teman-teman sudah submit ya. Oke, jadi kita coba sama-sama menganalisa, sama-sama belajar satu sama lain dari produk bisnisnya teman-teman yang sudah disubmit. Kita ngelihat opportunity-nya seperti apa, analisanya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya mau panggilin ada mana? Hmm, ada kelompoknya, bentar. Internet saya agak lelah ya. Tim Alfalfa. Amar, Fadel, Fadil, Maul, Raihan, Salma, Jaidan. Ada? Ada, Bu. Hadir. Oke, sudah pada hadir ya. Oke, sebentar saya download. Bentar ya. Nah, teman-teman dari timnya Alpapa nanti boleh menjelaskan ya, kira-kira kenapa nih pilih bisnis model ini, kenapa pilih sektor ini, terus bagaimana analisanya selama membuat line canvas ya. Oke, silakan dari tim Alfa, siapa yang mau menjelaskan? Boleh dijelasin nggak? Jadi teman-teman tuh bikin bisnis apa, terus problemnya yang mau diselesaikan seperti apa, dan memilih customer segmennya siapa? Oke, boleh saya aja, Bu. Boleh, silakan Amar. Jadi kita ini awalnya cuma mau bikin bisnis untuk apa sih namanya, distribusi template-template website gitu, Bu. Kayak untuk kita kan kebetulan mahasiswa teknik informatika nih. Nah, kita pengen tuh kita bisa dengan gampang gitu buat nyari template-template untuk website yang bakalan kita buat gitu awalnya. Tapi kemudian ada masuk saran dari teman-teman juga biar kita bisa buat jasa desain juga sekalian kalau misalnya orang-orang itu customer kita itu nggak puas dengan template-template yang udah kita sediain, kurang lebih begitu. Nah, untuk customer segmentnya sendiri, kita ngincernya sebenarnya mahasiswa sama pelajar-pelajar yang lagi belajar membuat web nih. Jadi biar mereka nggak usah ribet-ribet mikirin desain, jadi bisa download ataupun pakai jasa desain yang kita sediain nanti gitu. Untuk yang masalah yang pengen kita selesain ya tadi itu biar mahasiswa customer kita itu nggak perlu ribet-ribet buat kan misalnya kalau kita dikasih tugas pemrograman web atau web dev gitu ya, yang paling bikin makan waktu itu kan untuk pembuatan dari ininya buat desainnya itu makan waktu banget dan kadang-kadang kita jadi ngaret itu di bagian untuk desain-desainnya gitu, Bu. Kalau problem yang ingin diselesaikannya itu dengan cara kita nyediain langsung template-template dan juga jasa desainnya. Untuk template dan jasa desain ini sebenarnya udah ada, cuma kita pengen lebih spesifik aja gitu, Bu. Kurang lebih begitu sih. Spesifik ke maksudnya? Spesifik kita kan kalau biasanya kan ini general nih untuk bisa buat apa aja gitu yang nyediain nyediain template dan jasa desain ini kalau kita lebih mau khusus untuk orang-orang yang mau belajar lagi dalam masa pembelajaran gitu, Bu. Oke. Oke, kemudian boleh dijelasin nggak customer segmennya? Customer segmennya tadi pelajar dan mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran, psikografiknya ini sebenarnya emang yang nyarinya yang kurang kreatif dan juga males bikin desain gitu, Bu. Behavior-nya ini punya banyak tugas. Jadi ada banyak tugas, jadi mereka nggak punya waktu buat bikin desain sendiri. Jadi lebih lebih memilih untuk pakai jasa desain ataupun template itu template tampilannya aja ya, bukan benar-benar kita buatin dari awal gitu. Jadi mereka cuma perlu ngoding logiknya aja, terus untuk desainnya kita yang nyediain gitu. Jadi front end nggak bisa dibilang front end juga sih, lebih ke tampilannya aja kita yang buat begitu. Oke. Biasanya
sama customer gain-nya ya, biasanya kan mahasiswa tuh kepikiran sama deadline-nya nih. Deadline biasanya ngerjain tugas yang paling makan waktu kan bagian desain. Jadi kadang-kadang jadi ngaret, makan waktu bisa sampai seminggu 2 minggu cuma buat kerja desainnya doang gitu. Customer gain-nya di sini kita hemat waktu karena kita yang ngasih desainnya, terus takut juga sia-sia kadang-kadang setelah buat desain lama-lama nggak taunya pas mau di coding itu nggak bisa diimplementasiin gitu. Kalau misalnya download dari yang bakalan kita buat nanti ini udah pasti bisa karena kita mungkin udah nyoba duluan gitu. Jadi lebih efisien dan kadang-kadang hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, yang kita sediain di sini bisa ngikutin keinginan dari customer kita nanti gitu. Oke. Oke, early adaptornya adalah misalkan mahasiswa ini ya, mahasiswa yang mengikuti kuliah kewirausahaan gitu ya. Boleh kalau mau nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Amar ya sudah menjelaskan. Iya, terima kasih Bu. Maaf ya kalau kata-kata saya masih agak kurang tertata gitu. Soalnya kaget Oke. tiba-tiba disuruh. Oke, baik. Nah, menurut kamu mahasiswa tuh punya uang berapa sih buat biaya membuat desain gitu? Berapa harga Eh, yang normal bagi mahasiswa? Kalau kita sih kemarin udah sempat ngobrol juga sama teman-teman. Rencananya kita mau buat yang untuk template ini ada yang free dan juga freemium gitu kayak misalnya kita pakai kemarin ada 2 pilihan mau kita buat ini menjadi langganan, subscribe atau mau kita buat ini sebagai kayak misalnya per template itu ada harga misalnya 5 koin, 2 koin, 3 koin gitu. Dan harga yang bakalan kita pasang juga nggak bakalan terlalu mahal, paling kayak misalnya untuk satu template kita jual sekitar 5.000 sampai 10.000 atau nggak terlalu besar-besar juga. Dan untuk jasa desain ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari customer-nya. Nanti kita bisa patok harga dari situ, Bu. Oke. Yang ngedesain kalau misalkan ada customer yang ada request yang ngedesainnya siapa? Di sini kita ada tim ininya, Bu. Tim apa kemarin namanya? Hipster. Coba dong tolong tim hipsternya ada keluar suaranya juga. Mana nih tim histernya? Tim histernya mau nggak nih dibayar 5.000 per desain? Enggak, itu bukan itu untuk template. Itu per Oke. download kita buat ya. Kalau misalnya itu jasa yang kita bakalan untuk jasa desain nanti bisa disesuaikan dengan seberapa rumit desain yang dipengen sama customer-nya begitu, Bu. Oke, Kalau baik. Oke, baik. Kita coba bahas breakdown ya satu-satu dari tim Alpha tim nih ya. Susah banget namanya, luar biasa. Oke, kita cek nih ya problem yang mau diselesaikan dari tim Alpha ini adalah perlu waktu yang cukup lama untuk mengembangkan desain website gitu ya. Kemudian desain tidak dapat diimplementasi dan tidak responsif, kurang referensi dalam membangun web, mendesain sendiri. Problemnya mendesain sendiri, mencari dan mendownload template Google. Nah, nah mungkin teman-teman bisa sama-sama belajar ya. Kita coba dari segi tim Alpha ini sendiri ya. Sebenarnya apa sih kesulitan orang-orang bikin website itu? Misalkan contohnya ya, mungkin kalau misalkan timnya Amar tadi bisa menspesifikkan apa yang menjadi problemnya, misalkan contohnya desain yang tidak diimplementasikan dan tidak responsif. Jadi kebanyakan orang misalkan yang bikin desain website itu ternyata pas diimplementasinya ternyata nggak sesuai gitu ya, nggak responsif dan lain sebagainya. Kemudian juga kurangnya referensi dalam membangun web. Menurut saya kalau kurangnya referensi dalam membangun web sekarang banyak ya. Contohnya misalkan mungkin Canva, sekarang bahkan mungkin udah bisa download sendiri gitu ya. Bisa show up bikin website sendiri dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya problem yang yang paling mau diselesaikan tuh sebenarnya apa gitu ya. Kalau misalkan kesulitan mencari atau mendownload template di Google gitu ya. Saya searching aja template website keluar tuh semua gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa situs yang sebenarnya bisa langsung diakses terkait template website. Jadi sebenarnya mungkin bisa lebih spesifik aja gitu. Yang mau diselesaikan tuh yang mananya, siapanya gitu ya. Nah,
Kalau tadi saya lihat, kalau tadi yang saya dengarkan dari penjelasan Amar gitu ya, sebenarnya Amar tuh misalkan mau ngajarin orang yang mau belajar website. Jadi sebenarnya yang mau ditawarkan itu adalah jasa pengajaran membuat websitenya atau jasa desainnya itu sendiri gitu ya. Nanti bisa teman-teman pikirin nih sebenarnya mau yang milih yang mana gitu ya. Kalau di sini mahasiswa dan pelajar di bidang teknik, apakah yang butuh desain itu ada desain website itu hanya pelajar di bidang teknik? Apakah misalkan contohnya nih, misalkan mahasiswa bisnis dia mau pengen punya website, jadi dia harus belajar teknik dulu atau kayak gimana kayak gitu ya. Kemudian juga desainer customer segment, desainer web. Customer segment desainer web. Jadi desainer web ini sendiri jadi butuh template-template yang disediakan gitu ya. Atau pelaku UMKM atau misalkan web developer program gitu ya. Nah, bisa teman-teman sebenarnya ini tuh range-nya lebar sekali ya teman-teman dari segi customer segment, desainer web dan juga web developer gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin sudah terbiasa mencari atau bahkan membuat desain website. Bahkan mungkin setahu saya kalau misalkan web developer programming yang ada desainer UI UX-nya web yang ada di perusahaan, sudah pasti dia sudah lebih paham tipikal perusahaan gitu. Karena biasanya gitu ya, orang yang mencari desain template website itu menyesuaikan dengan perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sebenarnya mau menjual jasa tekniknya, apa namanya template website ini ke siapa atau UI UX-nya yang bisa diambil gitu ya pelaku UMKM gitu ya. Sebenarnya pelaku UMKM tuh mau beli desainnya aja atau sebenarnya mau beli website secara keseluruhan kayak gitu ya. Jadi kalian tuh menawarkan pelayanan ya udah saya bikinin website buat kamu sekalian gitu ya. Itu yang perlu teman-teman mungkin lebih gali sebenarnya kalian tuh mau mengarah ke yang mana gitu ya. Nah, misalkan contohnya ya tadi mahasiswa dan pelajar di bidang teknik ini punya uang berapa untuk misalkan membeli desain website gitu ya. Tapi kalau pelaku UMKM dia punya budget berapa untuk bisa mendesain websitenya gitu ya. Maka dua dua daya beli dari tipikal customer ini beda gitu. Mana yang sebenarnya teman-teman pengen sasar terlebih dahulu misalkan contohnya. Nah, di sini misalkan contohnya pelajar dan mahasiswa IT yang masih dalam bertahap dalam pembelajaran. Apakah sebenarnya mahasiswa IT yang masih dalam pembelajaran ini sangat membutuhkan desain website atau yang justru harus dipelajari oleh mahasiswa itu tuh bukan desainnya tapi logikanya, logiknya, cara membangun websitenya gitu ya. Tahapan dalam membangun websitenya mana yang sebenarnya lebih dibutuhkan mahasiswa IT di tahapan pembelajaran gitu ya. Apakah tahapan pembelajaran ini, apakah desain website ini misalkan contohnya nanti tidak akan didapat atau misalkan akan didapat selama beriringnya nanti pembelajaran ke selanjutnya. Sehingga urgensinya mana yang lebih dibutuhkan gitu ya. Yang nanti bisa dipilih sebagai customer-nya. Kemudian di sini dituliskan adalah orang-orang yang membutuhkan layout untuk website namun yang dibuat tapi tidak mau repot gitu ya. Nah, teman-teman kan sebenarnya dalam membuat website gitu kan ada UI UX-nya, ada front end dan back end-nya gitu ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang membutuhkan layout ini tipikalnya seperti apa gitu ya. Mohon maaf ya. Nah, apakah memang selama ini dia merasa sangat kesulitan atau misalkan mana yang lebih sulitnya ya, menyinkronkan mencari desainnya atau justru menyinkronkan desain dengan websitenya gitu ya. Nah, ini tuh orang-orang yang membutuhkan layout itu bisa lebih spesifik siapa, misalkan pekerjaannya apa. Nah, mungkin nanti teman-teman dari Alpha Team tuh bisa lebih banyak apa namanya menganalisa gitu ya kalau misalnya sudah terjun. Kalau contohnya tadi
teman-teman mahasiswa. Pertanyaannya dari skala 1 sampai 10, desain layout ini berapa nih? Atau misalkan teman-teman lebih bisa mengejar sebenarnya orang-orang yang memang mau belajar terkait front end atau UI UX dari desain itu sendiri, misalkan contohnya kayak gitu ya. Nah, kemudian unique value proposition-nya adalah template minimalis dan menarik, user friendly, dan pengertian terhadap kebutuhan customer, misalkan contohnya. Nah, definisi template dan minimalis dan menarik itu seperti apa? Apakah semua customer-nya teman-teman tuh senang desainnya minimalis? Kan ada, misalkan mungkin tipikal perusahaan yang sebenarnya membutuhkan desainnya bukan minimalis, tapi misalkan kompleks, semua informasi di data ada di sana. Apakah teman-teman akan menerima customer yang tipikal seperti itu atau enggak gitu ya? User friendly, berapa banyak misalkan desain teman-teman tuh user friendly tuh bisa apa namanya tuh bisa sesuai atau match di platform apa aja. Misalkan kalau di handphone kecil, misalkan handphone Android, misalkan di Samsung sama di Vivo, kemudian ketika tampilannya di website iPhone gitu ya. Mana yang misalkan teman-teman bisa jamin gitu ya. Sebenarnya jadi kalau misalkan secara unique value proposition ini tuh masih sesuatu hal yang sifatnya belum punya uniqueness-nya gitu ya. Karena ini tuh masih terlalu general. Jadi teman-teman misalkan contohnya apa namanya tuh yang misalkan mau dipakai, jadi balik lagi sebenarnya tadi mana yang lebih banyak pengen diselesaikan secara problem gitu ya, yang menjadi keunggulan teman-teman tuh sebelah mananya, apakah memastikan bahwa tadi contohnya tadi Amar jelasin kalau misalkan template teman-teman dibikin tuh udah pasti sinkron dengan logiknya karena udah dites duluan dan sebagainya gitu. Apakah itu yang mau ditonjolkan atau apa gitu ya. Jadi itu yang misalkan teman-teman bisa tunjukkan gitu ya. High level konsepnya adalah Fiverr dan Colorib gitu ya, khusus untuk web based design misalkan contohnya. Nah, saya belum mempelajari lebih lanjut ya Fiverr ini dan Colorib itu seperti apa gitu ya. Cuman teman-teman bisa melihat gitu ya, sebenarnya Fiverr dan Colorib ini apa yang ditawarkan sehingga itu bisa match juga dengan produknya teman-teman gitu ya. Nah, sebelumnya timnya Alpha Fime ini sudah pernah nanya ke customer belum? Belum Bu, kita bagi ke kuesioner tapi ke masih anggota kita aja, jadi buat nginin pendapat masing-masing aja Bu, ngeluarin Oh, pendapat masing-masing. oke. Oke, jadi balik lagi tadi teman-teman. Apa yang sebenarnya menjadi kekuatannya teman-teman yang kira-kiranya teman-teman bisa jual ke customer? Ya, kalau kita masih berpikir di yang tadi itu Bu, kita pengertian dengan terhadap customer tadi sama kita bisa bikin desain yang benar-benar bisa langsung connect ke codingan mereka gitu. Oke, baik. Jadi itu ya tadi yang mau dianalisa. Oke. Nah, kita coba cek lagi ya. Geografiknya oke, Jabodetabek. Oke. Demografiknya adalah pelajar atau mahasiswa masih tahap pembelajaran gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan desain teman-teman tuh nggak akan digunakan oleh misalkan contohnya ini ya apa namanya tuh misalkan contohnya pegawai kantoran atau misalkan karyawan yang dia punya posisi misalkan web designer, UI UX design gitu, itu nggak bisa dipakai ya Enggak, website. biasanya mereka sudah lebih profesional Bu, jadi udah nggak butuh lagi. Oke, jadi sebenarnya yang ditawarin teman-teman tuh adalah jasa ininya apa? Oke, kalian tuh sebenarnya mau nampilin desainnya atau yang menurut kalian lebih bervalue cara ngajarin desain websitenya? Mana yang lebih bervalue menurut teman-teman? Sebenarnya kalau value lebih ke caranya, tapi karena kita nggak punya tim yang banyak buat buat pembelajaran, jadi kita lebih mau nonjolin ke ngasih mereka tuh desain, udah kamu bikin desainnya begini, nanti tinggal kamu buat logiknya di belakangnya, tampilannya udah pakai tampilan template yang udah kita sediain ini gitu. Kurang lebih begitu Bu. Emang kalau mahasiswa itu nanti misalkan kayak gitu di tahapan semester-semester selanjutnya nggak akan dapat pembelajaran desain
website secara ini Pasti ya? dapat Bu, pasti Pasti dapat dapat ya. untuk Jadi spesifiknya kamu tuh mahasiswa semester berapa yang membutuhkan desain? semester 1-2 Bu. Oke. Biasanya mereka masih belajar eh, web design tapi lebih ke logik ya, belum benar-benar belajar sampai desainnya. Tapi di semester 2 ada UI UX juga. Cuma kalau misalnya untuk pembelajaran pemrograman web biasanya sama, kalau saya waktu semester 1 semester 2 itu sama dosennya juga disuruh download template aja daripada buat desainnya sendiri lama-lama begitu Bu. Terus pas semester 2 itu kamu kesulitan nyari template-nya nggak? Eh, Template yang untuk sesuai sama yang saya buat agak sulit, cuma kalau website template ya asal kita rajin surfingnya, rajin menyelam di internet mungkin masih dapat. Oke, baik. Oke, baik. Jadi sebenarnya teman-teman nih Joki tuh gas ya. Enggak. Makanya tadi saya bilang kita nyediain untuk tampilannya untuk pemrograman web 1, web 2 kan dibolehkan untuk menggunakan template atau desain orang lain kan ya. Asal nggak plagiat kalau nggak salah waktu itu begitu. Jadi kita untuk mereka kan sebenarnya lebih belajar logik di belakangnya, di bagaimana website itu bekerja, belum belajar tampilan yang mungkin nanti di semester saya juga belum tahu karena di semester 3 ini saya baru belajar backend-nya juga. Oke. Baik, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ngelihat tadi gitu ya, misalkan sebenarnya kan kalau dilihat dari apa yang tadi Amar sudah jelaskan ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya ya bahwa kalau dari segi psikografik gitu ya, kenapa Amar ini muncul dan timnya ini muncul dengan pengen punya desain template itu kan sebenarnya psikografisnya orang ini udah paham bahwa sebenarnya psikografisnya dia tuh seneng desain kan sebenarnya. Kalau misalkan orang yang nggak seneng desain dia nggak mau ngulik tuh, ya udah misalkan kayak ternyata di Google itu adanya itu, ya udah misalkan yang dipakai seperti itu misalkan kayak gitu, tapi nggak mau nyari lebih gitu ya. Kalau justru saya ngelihat gitu ya teman-teman, nah kalau berdasarkan penjelasan Amar gitu ya, nanti teman-teman bisa discuss lagi satu kelompok nih ya, misalkan kayak sebenarnya psikografisnya adalah yang akan Amar tawarkan adalah customer yang memang dia pengen belajar lebih soal masalah UI UX design gitu ya. Karena sebenarnya dari segi kuliah perkuliahan itu sebenarnya sudah ada apa namanya sudah ada kurikulum ataupun misalkan mata kuliahnya tersendiri. Tapi karena merasa kurikulum dan mata kuliah itu tidak cukup gitu ya, maka dia akan mencari lagi sebenarnya UI UX desainnya seperti apa yang bisa menunjang keahlian saya. Kalau saya ngeliat di situ ya, justru psikografisnya adalah orang-orang yang kamu bisa fokuskan justru ke mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah punya fashion atau misalkan sudah punya keinginan untuk bisa belajar desain gitu. Jadi kalau misalkan desainnya sudah ada, mungkin kalau udah punya kemauan itu gitu ya, kamu tawarin gitu ya untuk eksplorasi desain yang seperti yang mungkin teman-teman bikin itu akan mau gitu ya. Bukan yang tipikalinya yang memang justru eh, mau cepat selesai gitu. Itu yang menurut saya value-nya lebih besar dibanding misalkan psikografi mahasiswa yang kurang kreatif dan malas gitu ya. Yang punya nilai value. Artinya kalau misalkan di sini psikografinya kurang kreatif dan malas gitu ya, gimana orang-orang yang mahasiswa ini bisa menilai bahwa desain teman-teman tuh adalah menarik dan juga minimalis, sedangkan yang secara psikografi dia cuma pengen cepet beres. Ya, teman-teman bisa perhatiin di situ. Nah, itu bisa teman-teman lebih gali lagi. Nah, kalau misalkan orang-orang yang secara paham desain gitu ya, oh ini desainnya simple, minimalis, saya mau pakai. Minimalis itu apa? Misalkan teman-teman bisa lihat dari segi misalkan coloringnya, kemudian juga pemilihan warna, pemilihan misalkan contohnya button dan lain sebagainya, tulisannya, fontnya apa dan sebagainya, itu akan lebih bisa menghargai dan wajar bahwa merasa produk teman-teman tuh punya value gitu ya. Tapi kalau misalkan orang ini yang pengen cepet beres aja gitu ya, dia sebenarnya nggak akan menilai bahwa produk teman-teman tuh user friendly, minimalis dan sebagainya. Karena behaviornya adalah ingin menyelesaikan masalah mereka dengan cepat gitu ya. Bahkan dianggap seperti kurang kreatif. Nah, behaviornya punya banyak tugas ya.
manusia di dunia ini punya banyak tugas ya gitu ya teman-teman. Tinggal belajar memilih priority-nya seperti apa gitu ya. Mungkin yang misalkan di sini behavior-nya justru misalkan punya kelemahan terkait memahami desain, tapi dia ingin belajar lebih gitu ya. Behavior yang bisa diambil mungkin seperti itu gitu ya. Nah, maka yang dilakukannya dia adalah mencari penyedia jasa desain web atau template yang mudah digunakan gitu ya. Karena tadi kalau misalkan bahasanya di sini teman-teman dia adalah mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran, maka dia akan mencari penyedia website gitu ya, yang template atau yang mudah digunakan. Tapi sebenarnya mungkin secara nggak langsung mahasiswa ini pengen belajar lebih banyak, tapi pembelajarannya tuh yang nggak susah gitu. Mungkin bisa jadi gitu ya, template-template desain website yang ada di Google itu tuh misalkan algoritmanya kompleks, terus kemudian setting up-nya kompleks gitu ya. Justru teman-teman dengan adanya template desain ini di awal, maka produk teman-teman itu menjadi punya target market tersendiri gitu ya. Ya udah, pokoknya ini tuh lebih secara bahasanya kalau gaming tuh misalkan ini tuh template desain level 1 lah gitu ya. Karena teman-teman memilih demografinya adalah mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran, bukan expert gitu ya. Maka yang disediakan adalah template-template yang memang leveling 1 gitu ya. Mungkin nanti bisa disediain tuh leveling 2, leveling 3 dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman bisa lebih gali lagi sebenarnya behaviornya tugasnya seperti apa. Karena kalau kurang malas dan kreatif, maka pembelian kepada website teman-teman itu hanya akan satu kali terjadi gitu ya. Orang itu tidak akan berulang kali beli produknya teman-teman gitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan contohnya ya, mohon maaf ya. Misalkan karena tugasnya sudah selesai ya udah, saya tuh beli 5.000 aja satu template desainnya teman-teman kayak gitu. Saya nggak mau beli lagi gitu ya. Maka tingkat pembeliannya jadi kayak berulang kalinya tuh jadi orang tuh jadi tidak tidak membutuhkan juga. Jadi hanya satu kali beli aja. Sedangkan tipikal produk yang memang hanya dibeli satu kali oleh pembeli itu akan sangat sulit bertumbuhnya ke depannya seperti apa gitu ya. Bayangin misalkan mahasiswa nih, kalau misalkan tadi kita spesifikkan lagi ya, taruhlah misalkan berapa sih ada mahasiswa, teman-teman bisa bisa mengukur gitu ya, bisnis teman-teman tuh bisa grow up apa enggak, bisa bertumbuh lebih tinggi atau enggak misalkan. Contohnya, kita simpelnya mahasiswa Nurul Fikri deh gitu ya. Semester 1 sampai semester 3. Teman-teman bisa hitung berapa sih satu semesternya, berapa sih jumlah mahasiswa yang memungkinkan ada di NF misalkan contohnya. Sesimpelnya 400. Nah, 400 ini berapa yang membutuhkan desain template ini misalkan contohnya. Oh, ternyata yang mau belajar karena merasa dia kurang kreatif dan juga malas hanya misalkan 20% misalkan. Maka 400 mahasiswa 20%-nya berapa? Misalkan contohnya 40. Nah, dari 40 itu cuma satu kali pembelian. Satu kali pembelian misalkan 5.000 dikali 20 misalkan. Berarti teman-teman cuma dapat berapa nih? 100.000 ya. 5.000 kali 20 ya 100.000. Maka teman-teman hanya bisa mendapatkan pendapatan selama satu semester itu hanya 100.000. Apakah itu jadinya worth it atau enggak gitu ya teman-teman mendevelop produk dengan tipikal customer yang seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menggali lagi sebenarnya apa yang paling dibutuhkan dari produk teman-teman dan mencari sebenarnya siapa customer segmennya lebih nice lagi gitu ya, lebih lebih memilih sebenarnya apa ya, teman-teman bisa lebih menggali sebenarnya kebutuhan paling dasarnya itu apa gitu. Apakah memang menyelesaikan tugasnya atau justru si mahasiswa yang masih dalam pembelajaran ini dia tuh sebenarnya pengen belajar UI UX design, dia udah punya ketertarikan terhadap UI UX design. Cuman misalkan website yang ada di Google itu kompleks banget untuk dipelajari di tahap awal. Maka apa namanya tuh pembelajaran dari desain platformnya teman-teman itu bisa digunakan sebagai leveling di awal gitu ya. Selanjutnya misalkan teman-teman bisa berulang nih, oh ternyata level 1 dia udah bisa nih, kemudian nanti bisa level 2, level 3 gitu sampai dia menjadi expert dalam hal UI UX design atau misalkan dalam hal mendesain website itu sendiri
Ya, gitu ya teman-teman. Coba nanti teman-teman bisa Oh, analisis lebih dalam lagi ya. berarti bisnis modelnya berubah dari tadinya penyedia template jadi learning ini dong Bu ya? Tergantung sebenarnya. Makanya Tergantung. kalau misalkan kalau misalkan itu tadi masukan saya ya teman-teman. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman ngelihat bahwa ternyata emang pasarnya template ini banyak gitu ya, dan soalnya yang saya lihat apa yang kamu jelaskan gitu ya, jadi kayak gini, apakah template atau berubah menjadi desain pembelajaran itu tergantung dari teman-teman sendiri. Karena saya ngelihat nggak ada yang nggak sinkron nih dari demografi sama psikografi sama sebenarnya customer job-nya itu sendiri gitu ya. Supaya setelah itu apakah ini menjadi worth it untuk misalkan tetap dibangun atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan mau jadi pilih misalkan contohnya mau pilih jadi jasa pembelajaran untuk desain website atau mau pilih karena di sini contohnya atau misalkan mau jualan template website untuk pelaku UMKM atau jasa membuat website untuk UMKM misalkan contohnya kan UMKM sebenarnya butuh website tapi websitenya nggak kompleks mungkin di tahap level 1 misalkan itu UMKM udah cukup misalkan contohnya kayak cuman website yang sifatnya profiling gitu ya misalkan cuman ada nama produknya apa terus pilihan produknya apa tempatnya di mana terus ada peta namanya tempat produknya UMKM cukup pakai itu gitu maka saya akan jual nih template website ini seharga 500.000 untuk satu UMKM gitu mana yang lebih worth it nanti itu tergantung sama teman-teman gitu ya pilih marketnya yang mana menyesuaikan dengan customer segmentnya dan problem yang mau diselesaikannya seperti apa gitu ya Amar ada lagi yang mau ditanyain. Baik, Bu. Berarti kita harus ngerucutin problemnya, customer segment-nya juga harus dieliminasi lagi, terus sama terakhir tadi sinkronkan customer segment yang di geografik, demografik, psychographic, dan behavior ya, Bu ya? Iya, dan satu lagi coba teman-teman bayangin gitu ya sebenarnya target pasar teman-teman ini kira-kira mau beli lagi banyak nggak apa nggak misalkan contohnya kalau cuman misalkan hanya di satu tempat aja nggak bisa berkembang artinya mungkin teman-teman salah pilih target market salah pilih problem yang mau diselesaikan gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak nih tim Alfafa gitu ya. Sukses nanti misalkan kita lihat progresnya ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa ngelihat Oh ya, Bu, maaf. customer Satu bertambah. lagi. Kalau Ya. misalnya kita nanti rembukan, terus akhirnya kita memilih untuk merubah dari tadinya penyedia template jadi learning platform itu masih bisa, Bu? Bisa. Nanti teman-teman Nggak ada masalah. iya nggak jadi masalah. Jadi apa namanya tuh nanti tinggal teman-teman kan kenapa saya bahas hari ini karena supaya teman-teman bisa dapat insight ya. Supaya teman-teman yang lain yang misalkan punya produknya saat ini dari segi problem dari segi customer segmentnya belum belum tajam gitu ya itu misal nanti tahapan selanjutnya nanti bisa lebih tajam lagi gitu ya tapi kalau misalkan untuk penilaian tugas maka ini yang sudah akan saya nilai di yang sudah masuk saat ini ya gitu kali ya Amar ya Berarti nanti kita kirim ulang link kanvas ya? nggak usah nggak Oke, usah baik, Bu. Terima oke kasih. kalian perbaiki aja untuk misalkan di tugas-tugas selanjutnya misalkan nanti ada tugas speech deck kan atau misalnya ada nanti ada materi pitch deck nah nanti di sana lebih dipertajam lagi gitu ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, kita langsung sorry sorry. Ya mungkin itu saja ya kita belajar dari satu case aja. Sebenarnya saya pengen belajar satu case lagi, cuman kayak udah 10.34 takutnya nanti nggak sempet untuk bahas ke materi terlebih dahulu ya. Nah mungkin teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan ya gitu ya, bahwa sebenarnya saya nggak uh, menyalahkan atau misalkan harus mendikte milih mana gitu ya. Tapi teman-teman bisa membayangkan sebenarnya seberapa besar impact yang akan produk teman-teman jalankan ketika ke market. Apakah kira-kira produk teman-teman sendiri akan diterima market atau justru nanti mental di market gitu ya. Kalau misalkan problemnya belum jelas, kemudian juga memilih customer segment yang range-nya terlalu luas gitu ya. Oke, kita mungkin lanjut aja ke pembahasan hari ini ya. Oke, sorry. Apa nih laptop saya ngehang? Bentar.
Masya Allah. Bentar ya teman-teman, ini laptop saya ngehang. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya share materi? Nggak ada? Bentar. Ini saya drop absen dulu aja. Oke. Oke, silakan ya teman-teman absen dulu sembari saya buka PPT-nya. Bu, ini absennya udah ditutup ya? Apa belum dibuka? Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Aduh, laptop saya agak ngehang nih. Oke, udah dibuka ya, silahkan. Udah dibuka, coba boleh dicek lagi ya. Tadi saya belum buka. Iya Bu, udah Bu. Oke. What's wrong with this? Maaf ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya mau jadi joki tugas juga gitu ya. Kok misalkan contohnya ada beberapa yang misalkan contohnya tadi produknya memang ngerasa bahwa ternyata ada beberapa mahasiswa yang menyulitkan, tapi pertimbangkan lagi kira-kira berapa nih yang misalkan target marketnya bisa dicapai dengan teman-teman membuat produk tersebut. Apakah misalkan joki tugas tadi contohnya ya template desain ini masih berlaku juga gitu ya bagi mahasiswa UI atau misalkan mahasiswa yang sekitaran Depok atau misalkan enggak atau cuma memang spesifik di mahasiswa Nur Fikri gitu ya. Kalau ternyata memang punya daya range yang misalkan bisa sampai ke luar juga berarti misalkan itu produk masih bisa dibilang masih worth it untuk bisa dikembangkan gitu ya. Makanya tadi saya bilang cek lagi analisanya teman-teman. Oke, jadi kita pertemuan kelima ini kita akan membahas terkait revenue stream. Revenue itu sendiri artinya pendapatan, stream adalah sumber gitu. Bagaimana caranya kita mencari sumber pendapatan dari bisnis yang kita kembangkan gitu ya. Nah ini menjadi penting sekali karena pada dasarnya setiap bisnis itu perlu menghasilkan pendapatan yang make sense atau misalkan yang dianggap layak gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman membuat bisnis tapi ternyata teman-teman mendapatkan pendapatan yang tidak layak gitu ya, itu sudah pasti bisnisnya tidak bisa berkembang, yang artinya jadi bangkrut ya. Jangan sampai teman-teman bikin sesuatu hal yang sifatnya besar pasak daripada tiang. Misalkan untuk mendesain website sendiri, contohnya teman-teman butuh waktu 1 sampai 2 hari, tapi teman-teman tadi contohnya kalau bisa kita sama-sama bisa belajar dari produknya Alpha Patim ternyata mau menjual 5.000 sampai 10.000 per desain. Apakah itu menjadi worth it atau misalnya layak apa enggak secara dari importnya yang atau misalnya usaha yang dilakukan oleh tim Alfalfa dalam mendesain dengan harga yang dikeluarkan. Nah, kira-kira apa aja yang perlu kita perhatikan dalam hal memilih gitu ya, revenue mana atau misalkan kayak cara mendapatkan pendapatannya seperti apa yang sesuai dengan bisnis kita gitu ya.
tadi saya bilang sesuaikan dengan ide bisnisnya teman-teman. Kalau misalkan tadi bahasanya teman-teman pilih makanan, pilih ide desain, pilih apapun itu gitu ya, teman-teman milih ide bisnis apapun itu, pastikan bahwa teman-teman tahu cara mencari pendapatan dari bisnisnya teman-teman dan mengukur bagaimana nanti ke depannya dari bisnis teman-teman pendapatannya seperti apa gitu ya. Nah, dari segi definisi, revenue model adalah suatu cara perusahaan atau produk untuk mendapatkan pendapatan gitu ya. Pada dasarnya, pendapatan ini sangat dibutuhkan bagi siapapun yang punya project bisnis gitu ya. Karena untuk bisa memastikan bahwa pendapatan ini bisa membantu perusahaan itu tetap jalan gitu ya, tetap ada istilahnya bahasanya tuh dapurnya tetap ngebul gitu ya. Kemudian juga tadi ya untuk bisa melunasi hal-hal yang sifatnya contohnya misalkan untuk sebentar ya teman-teman, saya lupa sesuatu. Untuk misalkan biaya membayar karyawan, biaya untuk misalkan membayar listrik, atau misalkan biaya untuk misalkan menyewa sesuatu hal gitu ya. Itu yang perlu teman-teman pikirkan, apakah layak pendapatan yang teman-teman dapatkan dengan biaya-biaya yang akan keluar gitu ya. Nah, kemudian revenue model ini sangat terkait dengan siapa customer-nya, value apa yang akan ditawarkan, dan struktur biayanya seperti apa. Nah, tadi misalkan contohnya kita sama-sama belajar dari customer-nya Alfalfa Team gitu ya. Mahasiswa dan juga pelajar di tingkat level awal. Berapa mahasiswa punya daya beli terhadap desain bisnis itu sendiri? Berapa pelaku UMKM punya daya beli terhadap jasa desain website? Misalkan, berapa daya beli orang yang mau belajar web designer, kemudian juga ataupun misalkan tadi belajar soal misalkan tadi belajar soal UI UX design gitu ya. Menentukan siapa customer yang teman-teman pilih itu sangat menentukan juga gimana caranya kita akan mendapatkan pendapatan gitu ya. Daya belinya customer, kemudian juga berapa uang yang pantas dikeluarkan oleh customer terhadap jasa yang teman-teman keluarkan, itu yang akan menentukan juga gitu ya. Kemudian value apa yang ditawarkan sebenarnya. Nah, tadi bahas lagi ya, value yang dimaksud di sini sebenarnya apa yang paling menjual dari produknya teman-teman. Apakah misalkan value minimalis dan user friendly itu sangat penting bagi orang yang kurang kreatif dan juga malas, atau misalkan tadi kita sama-sama belajar bahwa sebetulnya apakah value yang ditawarkan bagi mahasiswa di tingkat awal itu sebenarnya pengajarannya gitu ya. Apakah bagi misalkan kayak value bagi UMKM, value desain website bagi UMKM adalah misalkan desain value yang bisa menawarkan contohnya ada profiling, ada maps dan lain sebagainya. Mana yang lebih punya daya nilai jual dari produknya teman-teman. Dan tadi saya sudah bilang tadi bahwa perhatikan sebenarnya struktur biaya yang muncul. Walaupun misalkan terkesannya bahwa itu adalah kreativitas ya teman-teman, misalkan terutama di bidang desain gitu ya, kan kreativitas itu muncul dari ide sendiri gitu ya. Maka kita perlu hargai itu berapa nilai ide dari desain itu sendiri, berapa nilai kepekaan dari menilai bahwa website ini minimalis atau enggak gitu ya. Struktur biayanya misalkan kayak ternyata dari timnya Alfalfa Team kalau mau memperbesar timnya, maka dia harus mencari orang-orang yang bisa paham desain website. Jadi kalau misalkan merekrut desainer website itu berapa ya per bulannya? Contohnya misalkan per bulannya itu 3 juta misalkan untuk misalkan membayar orang yang paham desain web. Maka yang perlu diperhatikan berapa nih pendapatan yang perlu didapatkan untuk bisa membiayai misalkan contohnya desainer websitenya dan lain sebagainya gitu ya. Memilih jadi perhatikan lagi teman-teman siapa yang customer yang teman-teman pilih, value apa yang ditawarkan, dan juga struktur biaya yang kira-kiranya akan keluar gitu ya. Apakah misalkan contohnya struktur biayanya hanya cukup di desain misalkan, atau misalkan contohnya gini, kalian jualan template website gitu ya yang sudah jadi pun misalkan mungkin secara struktur biaya akan lebih mahal gitu ya, karena harus ada coding dan sebagainya. Tapi dari segi penjual value, maka itu yang ditawarkan lebih tinggi lagi. Misalkan kalau hanya desain mungkin hanya jualan sampai 100.000, tapi kalau misalnya packagingnya
packaging websitenya sudah jadi misalkan kayak gitu, itu bisa sampai jualan teman-teman bisa sampai 500.000. Maka itu yang teman-teman perlu perhatikan ya. Tuh dia tangi pada. Oke, ntar ya. Ya, saya mute dulu ya. Nah, selanjutnya adalah proses penentuan revenue model. Nah, revenue model ini kepada siapa tagihan ditunjukkan gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa menentukan pendapatan yang mau kita tawarkan ke customer, gimana caranya biar customer tuh mau bayar produk kita gitu ya. Maka kita perlu menganalisa gitu ya, kepada siapa tagihan ini ditunjukkan gitu. Kepada mahasiswa, kepada pelaku UMKM, atau misalkan contohnya tadi kepada web designer. Mana yang menerima value dari produknya teman-teman lebih tinggi, misalkan mana yang merasa membutuhkan template design yang paling tinggi, siapa yang paling membutuhkan tersebut gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah fitur produk. Nah, fitur produk yang ditawarkan itu seperti apa gitu ya. Apakah tadi contohnya kalau Alpha Team itu akan menjamin bahwa logiknya akan cepat tersinkronisasi dengan desainnya. Jadi tidak akan tidak akan membuat pembuatan website menjadi lama dan rumit misalkan kayak gitu. Nah, apakah dari produk kompetitor tidak ada yang seperti itu atau misalkan ada? Itu yang perlu teman-teman cek juga gitu ya. Kemudian juga ini adalah isu strategis. Nah, isu strategis adalah dampak pilihan revenue model terhadap isu strategis atau growth perusahaan dan menyesuaikan dengan kesuturan biaya. Jadi istilahnya misalnya contohnya kayak gini ya. Kalau tadi contohnya Alpha Team, ternyata Alpha Team mau membuat desain, mau mengajarkan desain atau memilih desain untuk template website. Karena misalkan di awal misalkan tim Alpha Team ini udah nge-charge, misalkan udah kayak user yang datang ke platformnya Alpha Team itu harus langsung bayar gitu ya, maka orang itu menjadi sangat ketakutan untuk misalkan datang di awal, atau misalkan ternyata Alpha Team tuh punya menggratiskan desain-desainnya gitu ya, sehingga nanti misalkan contohnya si orang-orang yang belajar desain di Alpha Team bisa juga mengupload desainnya website sendiri, maaf ya. Terus kemudian perhatikan juga satuan dan besar. Maaf ya teman-teman. Nah, perhatikan juga satuan dan besaran. Artinya, apakah teman-teman tadi Alpha Team itu mau menjual satuan desainnya, atau misalkan mau menjual misalkan kayak satu book pembelajaran. Misalkan contohnya, oh ini desainnya, kemudian oh ini cara mensinkronkan dengan produk logiknya, misalkan kayak gitu, dan atau misalkan penawarannya seperti apa. Jadi disesuaikan. Kalau misalkan cuman jualan desainnya itu hanya misalkan contohnya hanya di value-nya hanya sebesar 100.000. Tapi kalau misalkan jualan bulk untuk misalkan satu book gitu ya, kayak belajar dari codingnya, belajar dari desainnya, front end back end-nya gitu ya, maka price levelnya juga akan lebih tinggi. Nah, itu bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan produknya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas soal tipikal revenue model yang berdasarkan target pasar gitu ya. Nah, ini ada namanya B2B, business to business. Jadi sebuah model penjualan yang terjadi antara bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Contohnya, tim Alpha Team memilih customer segmennya adalah UMKM gitu ya. UMKM itu kan biasanya satu entitas besar, maka itu sifatnya adalah B2B gitu ya. Atau sifatnya adalah mau ke mahasiswa, maka target market dari revenue model dari Alpha Team itu adalah B2C. Jadi merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada sifatnya perseorangan atau grup secara langsung gitu ya.
Atau sifatnya adalah C2C, customer to customer adalah model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Contohnya misalkan tadi Alpha Fatim akan membuat platform untuk jadi kayak customer-nya itu bisa membuat desain sendiri, nanti bisa dijual ke customer-nya itu sendiri gitu ya. Sama halnya dengan contohnya Tokopedia atau misalkan contohnya Bukalapak sekarang gitu ya. Teman-teman bisa bikin toko sendiri, bisa show up gitu ya produknya apa aja gitu ya di platform tersebut, nanti yang beli juga customer yang datang ke platformnya teman-teman kayak gitu. Atau misalkan sifatnya adalah C2B, customer to business. Ini adalah model bisnis di mana konsumen atau end user menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya misalkan tadi ya tim Alpha Team sendiri mau misalkan contohnya yang satu perorangan itu misalkan kayak Amar sendiri menjual bisanya ke misalkan brand UKM secara langsung, UMKM secara langsung gitu ya. Jadi sifatnya dari customer ke bisnis. Nah, kita bisa ngebahas tadi kalau misalkan tadi berdasarkan target pasar, nah kita bisa ada juga revenue model berdasarkan cara transaksinya gitu ya, berdasarkan apa bagaimana layanan tersebut ditawarkan kepada customer. Ada yang sifatnya adalah commerce dan retail, misalkan adalah B2C. Nah, kalau B2C contohnya Erigo, kopi kenangan, dia jualan fisik gitu ya. Dia jualan baju, ada fisiknya secara langsung gitu ya. Atau ada juga penjualan digital seperti in purchase. Contohnya ada Line gitu ya. Line dia jualan stiker, dia jualan apa namanya Line Bank gitu ya. Sama halnya dengan Mobile Legend misalnya kayak dia jualan item gitu ya. Dia kalau misalnya dia butuh apa, dia perlu beli item apa kayak gitu ya. Itu yang terjadi di Mobile Legend gitu ya. Jadi disebutnya adalah bisnis modelnya adalah in purchase atau yang sifatnya seperti lelang gitu ya. Itu nanti contohnya adalah platform eBay gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya adalah transaksional gitu ya. Maka ini contohnya adalah reseller atau distributor. Reseller dan distributor ini sifatnya adalah mendapatkan margin atas penjualan produk dari pihak ketiga dengan atau tidak tatap muka. Misalkan contohnya tiket.com. Nah, dia kan misalkan dia kerjasama tuh sama hotel gitu ya. Nah, hotel kan yang menjual per kamarnya berapa misalkan contohnya kayak gitu ya. Dari harga hotel misalkan 300.000. Nah, kemudian juga di tiket.com harganya di up gitu ya. Nah, maka orang yang beli yang beli kamar dari tiket.com akan mendapatkan persentase dari penjualan hotel tersebut misalkan kayak gitu. Atau misalnya sifatnya adalah marketplace gitu ya, margin atas penjualan pembeli atau margin atas penjual dan pembeli yang terjadi di platform. Misalkan contohnya di awal-awal Bukalapak dan Tokopedia atau misalnya contohnya kayak Shopee gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman beli Shopee Food kan teman-teman bisa dilihat itu ya ketika tulisannya itu adalah biaya layanan gitu ya atau misalkan biaya admin. Nah, itu disebut dengan margin atas penjualan atau pembeli yang terjadi di dalam platformnya. Atau yang sifatnya adalah transactional enabler. Jadi fee atas jasa fasilitator yang terjadi transaksi antara perusahaan dengan pelanggannya. Contohnya Flip gitu ya, gimana caranya Flip ini bisa kerjasama dengan Bank A dan Bank B sehingga kalau misalkan transaksinya pakai Flip itu bisa lebih murah dan Flip nanti juga dapat biaya admin yang terhadap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Ada juga yang memang dia mencari pendapatan berdasarkan gitu ya pemakaian yang dia pakai dari platform atau bisnis model dari produknya itu sendiri. Contohnya ada langganan atau subscription. Jadi kalau langganan atau subscription itu adalah biaya yang diterapkan per periode dalam waktu tertetap. Misalkan contohnya Spotify kan teman-teman bisa lihat ya kalau langganan Spotify itu bisa per bulan, per minggu atau bahkan per hari gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pakai Office 365 yang asli gitu ya, maka di tahun depan atau misalnya per 2 tahun sekali itu nanti Office tuh akan meminta untuk teman-teman untuk recoding atau misalkan untuk mengupgrade kembali Office 365-nya atau Canva contohnya atau sifatnya yang pembatasan menerapkan harga berdasarkan pemakaian gitu ya.
contohnya ada Skype atau Zoom. Misalkan Skype kalau misalkan dia dipakai di atas 2 jam, maka dia perlu bayar gitu ya. Atau misalkan Zoom di atas 45 menit, maka dia harus menjadi user premium, misalkan contohnya kayak gitu. Kalau peserta Zoom-nya pengen 500, maka dia perlu bayar lebih gitu ya kuotanya. Tapi kalau misalkan Zoom-nya hanya 2-3 orang, maka dia boleh pakai gratis gitu ya. Nah, ini kemudian juga ada yang menerapkan lisensi 1 kali seumur hidup gitu. Jadi pembelian 1 kali udah bisa diakses selama seumur hidup, misalnya contohnya kayak Adobe Premiere atau misalkan atau Photoshop gitu ya. Maka dia sekali sertifikasi dia udah bisa pakai seumur hidup gitu ya. Kemudian juga ada bisnis model yang sifatnya adalah iklan gitu ya. Biasanya orang-orang yang punya bisnis model ini atau mencari sumber pendapatannya dengan misalkan kayak pelanggan memasang iklan di produknya mereka gitu ya. Itu adalah bisnis model atau misalkan produk-produk yang memang sudah punya kolam pelanggan yang sudah cukup besar gitu ya. Sehingga nanti yang mengiklan pun jadi punya target market yang besar. Nah, kita tahu sendiri ya teman-teman bahwa Google adalah number one searching platform gitu ya saat ini yang ada di dunia gitu ya. Google adalah platform pencarian nomor 1 yang ada di dunia. Kemudian juga Facebook pada saat itu menjadi sosial media terbesar yang sudah ada di dunia ini gitu ya. Atau mungkin saat ini yang lebih besar tuh ada Instagram, ada TikTok gitu ya. Dia punya audiens atau misalkan user yang sangat besar gitu, yang jumlahnya sangat fantastis gitu ya. Kemudian juga YouTube menjadi salah satu platform video terbesar gitu ya, yang ditonton orang-orang lain. Dan kalau misalkan di Indonesia sendiri, itu sudah ada detik.com menjadi sumber portal berita yang paling besar yang digunakan oleh pada user gitu ya. Sehingga kalau misalkan kolamnya sudah besar gitu ya, dia sudah punya target market perempuan, laki-laki, kemudian juga range umurnya sudah besar gitu ya, maka mau dipasang iklan seperti apapun orang bisa melihat iklan tersebut gitu ya. Atau yang sifatnya franchise gitu ya. Nah, ini teman-teman saya juga kaget gitu ya, ternyata warteg saat ini sudah punya sistem franchise gitu. Ada namanya Warteg Karisma Bahari. Dia sudah punya 160 cabang di Indonesia gitu, dan ternyata sistem warteg ini bisa diduplikat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Kalau teman-teman tahu sendiri ya, kalau KFC, Indomaret dan lain sebagainya gitu ya, itu sudah lumrah gitu ya. Jadi bedanya franchise itu apa gitu. Jadi franchise itu dia sudah punya aturan baku, sudah punya patokan tertentu gitu ya. Misalkan contohnya Warteg Karisma Bahari, dia sudah tahu gitu ya kalau mau merekrut karyawan untuk pelayan di warteg itu seperti apa gitu ya, setiap menu yang perlu dimasak di warteg itu seperti apa gitu ya, kemudian juga apa yang perlu disajikan setiap harinya itu udah jelas gitu ya. Si warteg ini mengeluarkan aturan-aturan tertentu gitu ya, sehingga kita sebagai partner bisnisnya hanya menjalankan saja gitu, tapi misalkan revenue-nya menjadi milik kita sendiri gitu ya. Nah, ada yang sifatnya adalah freemium. Freemium itu artinya free ditambah premium. Jadi artinya di awal itu dia free, tapi ketika dibahas tertentu gitu itu harus bayar. Misalkan contohnya ada Wattpad gitu ya. Wattpad itu sendiri kan ketika kita baca gitu ya, Wattpad adalah produk yang value utamanya orang senang membaca gitu ya. Dia bisa baca, tapi misalkan ketika kita sudah sampai halaman tertentu, maka itu akan ada iklan gitu ya, akan ada iklan, maka orang harus membayar untuk bisa menghapus iklan tersebut, maka dia harus membayarnya gitu ya. Sama halnya dengan Google Drive gitu ya. Google Drive misalkan kalau untuk yang sifatnya perusahaan, misalkan contohnya dia digunakan clouding-nya sampai 100 giga lebih, maka dia harus bayar. Tapi kalau misalkan di bawah 100 giga itu masih bisa free gitu ya. Atau yang sifatnya sponsorship gitu ya. Sponsorship contohnya Wikipedia. Wikipedia tuh jadi nggak ada aturan kita harus bayar atau enggak gitu ya. Tapi sifatnya kalau mau donasi boleh gitu ya. Tapi kalau kita bisa, mohon maaf ini bukan sponsorship ya. Kita bisa lebih ke tadi ya, pembagian hasil sifatnya gitu ya. Karena kan misalnya contohnya kalau ada penggalangan dana yang sifatnya bukan bencana, biasanya kita bisa misalkan kayak kalian teman-teman bikin campaign untuk membuat event gitu ya. Misalkan event bazar cepat kayak. Nah,
tergalanglah dana sebesar 40 juta misalkan, maka 5%-nya masuk ke kita bisa, sisanya itu bisa dimiliki sama teman penggalangan dananya. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau Wikipedia gitu ya, dia nggak ada aturan gitu ya, istilahnya nggak ada patokan tertentu yang kita sebagai usernya gitu ya boleh gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bayar sebagai pengembangan Wikipedia, orang yang paham ilmu boleh misalkan contohnya mau ngasih donasi ke Wikipedia supaya pengembangan Wikipedianya bisa lebih berkembang lagi, contohnya kayak gitu ya. Nah, kita belajar soal masalah case tadi ya, atau contoh kasus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah kenapa penting sekali teman-teman bisa peka memilih revenue model atau gimana caranya kita bisa dapat penghasilan dengan pertumbuhan user yang nanti akan teman-teman tentukan. Misalkan contohnya kayak gini ya, Facebook ini sendiri kan dia sebagai di awal-awal gitu ya, dia mengatasnamakan bahwa Facebook adalah sosial media. Maka sosial media platform ini punya value adalah connect gitu. Gimana caranya value yang paling tinggi dari Facebook itu sendiri, gimana caranya si customer-nya itu bisa berbagi banyak hal terkait kehidupan dengan pengguna lainnya. Artinya ada interaksi satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Misalkan contohnya dia seling komen, dia nulis status, dia add friend gitu ya. Itu yang memang pengen Facebook sebagai platform inginkan dari customer-nya. Maka yang kita tentukan penerima value utamanya adalah pengguna perorangan, misalkan contohnya gitu ya. Si usernya itu sendiri adalah yang menerima value paling tinggi gitu ya. Tapi di sini ada isu strategis. Nah, Facebook bingung kan, misalkan kayak gimana caranya nih saya bisa dapat uang dari user gitu. Apakah saya harus nge-charge ke user gitu ya supaya user mau bayar atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan saya membebankan tagihan ke user, maka itu akan menghambat pertumbuhan. Misalkan contohnya si Facebook ini, misalkan contohnya kamu kalau misalkan teman kamu udah 500 gitu ya, saya bolehin nih kamu gratis, tapi kalau udah 501 kamu bayar ya, misalkan contohnya kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan kamu udah nulis status ke 101, kamu harus bayar ya, tapi kalau kamu nulis statusnya masih di bawah 100, kamu nggak apa-apa gitu. Maka itu akan jadi menghambat gitu. Kebayang nggak sih si user Facebook nggak akan nulis-nulis status karena dia ketakutan nih kalau udah lewat ke 101 status, maka dia harus bayar gitu. Atau misalkan contohnya karena temennya udah 500 nih, wah, akan jadi 501, maka misalnya contohnya si si user ini misalkan ya udah saya unfollow orang-orang ini, kamu nggak usah ikutin saya gitu ya, saya nggak mau berbagi sama kamu karena dia takut misalkan ketika 501 penggunanya dia harus bayar gitu ya, maka itu akan menjadi penghambat dari pertumbuhan Facebook itu sendiri gitu ya. Sedangkan kalau bisa dilihat bahwa ada segmen dari penerima value lain dari Facebook itu sendiri, yaitu adalah perusahaan yang ingin melakukan iklan secara tertarget gitu ya. Karena tadi Facebook pertumbuhannya usernya nggak dibatasi gitu ya, kita mau nulis berapapun status, misalkan mau satu hari 10 kali nulis status gitu ya, mau temen di add friend-nya sampai 1000 orang gitu ya, nggak ada jadi masalah gitu ya, silakan aja. Nah tapi dengan seperti itu Facebook bisa ngelihat bahwa oh orang ini tuh tipikalnya seperti apa ya, apakah yang senang baca buku atau misalkan yang nonton dan lain sebagainya. Maka itu bisa digunakan datanya untuk perusahaan yang memang sesuai dengan produk target marketnya Facebook gitu ya. Kemudian satuan tagihannya adalah misalkan tarif per penayangan iklan atau tarif per hasil iklan per klik gitu ya. Jadi Facebook akan meminta bayaran kepada pemasang iklan kalau memang iklannya tuh diklik sama pengguna. Tapi kalau misalkan nggak diklik, maka dia nggak perlu bayar gitu ya. Maka itu fair bagi segi pengguna, yang dia ditampilkan iklan dia bisa close gitu ya, atau dia juga fair bagi perusahaan iklan karena dia kalau misalkan user tersebut ngeklik berarti udah otomatis bahwa user itu adalah sesuai dengan target marketnya pengiklan gitu, dan Facebook itu sendiri menjadi punya pendapatan yang sesuai gitu ya, yang tidak berpengaruh terhadap growth pertumbuhannya Facebook, tapi Facebook juga menghasilkan pendapatan kayak gitu.
Atau sifatnya kita case tadi lagi, sifatnya revenue model yang memperhatikan value proposition gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat gitu ya bahwa Shopee gitu ya, Shopee di awal pertama kali muncul ke Indonesia, dia sudah vakum dengan menggembor-gemborkan bahwa ini adalah marketplace dengan free ongkir. Free ongkir itu yang ditawarin digembor-gemborkan Shopee gitu ya. Karena pada saat itu ongkir di Indonesia itu sudah cukup mahal gitu ya. Nah, maka penerima value utamanya siapa? Adalah customer yang punya behavior dia pengen belanja semurah-murahnya gitu ya, dan belanja segala barang ada. Kalau teman-teman lihat gitu ya di Shopee itu ada harga barang dari mulai 1.000 sampai misalkan nilainya jutaan gitu ya teman-teman gitu ya. Apakah Shopee melarang gitu ya ada barang yang dijual dengan 50 perak? Nggak ada gitu. Karena pada dasarnya Shopee itu mencari customer yang istilahnya dia mau berbelanja sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Maka yang dilakukan tipikal bisnis modelnya adalah C2C. Jadi menjangkau customer yang ingin belanja semurah-murahnya. Jadi Shopee itu membolehkan kita untuk membuat toko, terus kemudian customer juga beli ke kita gitu ya. Jadi nggak ada batasannya gitu ya. Kamu mau jual apa, kamu mau beli apa di Shopee gitu ya. Dan nggak ada filter tertentu apakah misalkan barang ini tuh asli apa enggak gitu ya. Tapi lain halnya dengan Blibli. Blibli ini dia punya value marketnya adalah kepastian marketplace dengan kepastian originalitas dan terpercaya. Value yang dia tawarkan pertama kali ke customer-nya adalah dia customer berbelanja dengan kepastian originalitas barang gitu ya. Maka yang dia dapatkan adalah produsen bisnis tingkat pertama. Artinya kalau misalkan teman-teman mau nyari yang barang yang asli, yang sifatnya kayak contohnya iPhone-nya asli, misalkan contohnya dari produk iPhone, handphone asli dari Samsung, handphonenya asli dari Vivo gitu ya. Bukan produk yang misalkan contohnya replikaan dan lain sebagainya kayak gitu. Maka revenue model yang dilakukan oleh Blibli adalah B2B2C gitu. Jadi Blibli bekerja sama dulu sama produsennya, misalkan dia kerja sama dulu sama Samsungnya, sama Nike-nya, sama Adidasnya gitu ya, sama Erigo-nya gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa ini toko utamanya loh, beneran loh, bukan toko yang misalkan bukan toko yang misalkan kayak jadi-jadian yang memang dia cuma menawarkan murah gitu ya. Dia memastikan itu gitu ya. Sehingga customer yang pengen memang asli gitu ya, itu memang dijamin bakalan dapat barang asli gitu ya. Apakah Shopee lebih rendah daripada Blibli? Apakah Blibli lebih unggul daripada Shopee? Enggak gitu ya. Itu tergantung dua-duanya punya target market tersendiri dan dua-duanya punya value yang ditawarkan tersendiri gitu ya. Mungkin misalkan contohnya pembeli Shopee gitu ya, ketika misalkan beli sepatu Adidas gitu ya, ya nggak apa-apa saya mau beli Adidas, beli sepatu yang mirip-mirip Adidas tapi mereknya Adidis gitu ya, harganya 100 ribuan, saya tetap mau beli kok gitu ya. Karena memang si value-nya itu sendiri memang berbelanja dengan harga murah gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang dibeli gitu ya, dia ngelihat bahwa ada Adidas harganya 100 ribu, maka dia akan bertanya-tanya ini tuh asli apa enggak gitu ya. Maka si Blibli sendiri punya kurasi tersendiri terhadap barang-barang yang masuk ke dalam Blibli sendiri. Jadi tadi ya teman-teman, saya tekankan lagi, sebenarnya nggak ada salahnya mau pilih market yang mana, silahkan sesuaikan dengan memang yang penerima value-nya paling besar. Misalkan apakah tadi contohnya kalau timnya Alpha itu lebih besar value-nya diterima oleh mahasiswa yang desain yang akan dikeluarkan oleh Alpha Team, atau misalkan akan lebih besar diterima oleh UMKM. Nah, UMKM butuh website yang seperti apa gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman pilih target marketnya yang bisa menyesuaikan dengan value proposition yang ditawarkan gitu ya. Jadi treatmentnya beda-beda dan nggak ada yang salah dengan pemilihan target market, asal teman-teman paham gimana cara cari uang dari produk yang teman-teman atau misalkan target market yang dipilih ya. Nah ini kita case study lagi ya. Misalkan contohnya ini sama-sama keripik tempe. Nah keripik tempe ini sama-sama dibuat dari produsennya adalah tempe gitu ya. Nah tapi kalau misalkan Kitela karena dia adalah sudah di level nasional brand gitu ya, maka target market atau misalkan
customer segmen yang dipilihnya adalah B2B gitu ya. Dia tidak jualan lagi satu persatu ke customer masing-masing gitu ya. Tapi dia mengejar memang perusahaan-perusahaan retail yang terkait dengan makanan. Contohnya misalkan dia jualannya lebih ke apa namanya Alfamart, Indomart, terus kemudian misalkan kayak ke Borma, misalkan kayak gitu ya. Nah, ke hal-hal yang sifatnya memang perusahaan besar gitu ya. Karena dia sudah punya branding. Tapi ada halnya dengan pedagang pasar tradisional gitu ya. Nah, dia dagangnya di pasar tradisional gitu. Maka yang dicari adalah reseller-reseller tingkat kecil yang dia tetap beli tapi dalam jumlah banyak, nggak satuan gitu ya. Tapi dia targetnya hanya di pasar. Sorry ya, maaf teman-teman. Atau misalkan ada nih customer memang dia produsen di tingkat awal gitu, tingkat paling awal, paling level 1 lah. Maka dia jualnya ke warung gitu ya, yang membelinya adalah customer itu sendiri gitu ya. Maka yang dipasarkan adalah bentuknya lebih kecil, harganya lebih murah. Kalau misalkan misalkan contohnya keripik tempe yang sifatnya ini rumahan, tapi dijual dengan harga 9.000, itu akan jadi, oh maaf ya, akan jadi beda ya teman-teman. Jadi kayak orang pasti kayak si customer yang di warung ini pasti nggak mau ditawarin dengan harga 9.000. Tapi kita lah karena dia udah punya branding dan dia target marketnya adalah perusahaan retail, dia jual 9.000 kita nggak ada masalah gitu ya. Jadi itulah contohnya pentingnya bedanya teman-teman memilih target market dan apa yang berpengaruh terhadap pendapatan teman-teman, terhadap revenue-nya teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman memilih siapa customer-nya, value apa yang ditawarkan, terus kemudian juga tadi ya, struktur biaya yang keluar itu seperti apa. Oke. Aduh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Jadi silahkan nanti teman-teman pilih bisnis modelnya yang sesuai gitu ya. Dengan memperhatikan tadi siapa customer-nya, value apa yang paling ditawarkan, dan juga struktur biaya yang muncul. Sehingga nanti teman-teman bisa dipastikan kalau bisnis teman-teman setidaknya, kalau untung mungkin akan apa ya, akan jauh sekali lah ya istilahnya kayak bisa balik modal. Tapi setidaknya laku di awal itu kalian pastikan pilih mana yang customer segmen yang mau membeli produk teman-teman. Kalau misalkan salah memilih customer segmen gitu, udah dipastikan bahwa kalian produk teman-teman tuh mental di pasaran gitu ya. Jadinya orang nggak mau pakai produk teman-teman. Oke, kita ke sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau ditanyakan dari yang sudah saya jelaskan. Oke, ini ada Abiyu Cakra. C2C itu reseller ya, Bu. Bukan C2C itu bukan reseller ya. Jadi teman-teman misalnya kayak gini, teman-teman punya platform kayak contohnya Tokopedia. Penjual toko itu kan customer ya. Penjual toko itu customer. Tapi customer ini sendiri bisa ngejual ke customer yang lain. Jadi sifatnya bukan brand sifatnya. Jadi kayak contohnya di Shopee gitu ya. Kayak walaupun saya bukan reseller atau misalnya kayak yang penting saya bukan produsen tasnya tapi saya mau jualan, ya udah saya jualan aja kayak gitu. Jadi istilahnya situs itu dari customer ke customer lagi gitu ya. Bukan hanya reseller, bahkan kalau bukan reseller pun juga bisa gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Aduh, mohon maaf ya, saya agak kurang sehat. Masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan ya yang belum absen. Saya udah drop absensinya. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang belum jelas dari yang sudah disampaikan atau terkait tugasnya tadi, problem dan lain sebagainya? Silakan. Saya izin minum ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah ada? Udah paham semuanya? Baik.
kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri aja kelasnya hari ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan semakin ke depannya nanti teman-teman semakin banyak paham gitu ya terkait project bisnis yang teman-teman mau jalankan gitu ya. Sebenarnya tidak ada spesifikasi tertentu, misalnya kayak teman-teman mau beli apakah jasa desain itu lebih sulit dibanding jualan makanan gitu ya, enggak juga gitu, tergantung, makanya saya bilang tergantung bisnis model atau misalnya produk bisnis yang memang teman-teman mau jalani. Kalau teman-teman misalkan contohnya tadi Alfalfa Team, ternyata dia hipsternya udah oke gitu ya, udah punya tim hipster yang oke, maka itu jadi satu modal tersendiri bagi teman-teman untuk bisa menjalankan bisnis tersebut misalkan. Atau misalkan mau mau bisnis makanan gitu, ternyata ada yang dari satu tim itu ada yang udah berpengalaman dari bisnis makanan gitu ya. Atau misalkan contohnya saya tadi dari kelompok belajar yang lain tadi pagi, dia pas SMA-nya pernah jualan sabun cuci piring dan dia paham gitu ya gimana caranya membuat sabun cuci piring. Maka itu yang dia kerjakan. Maka sekali lagi saya bilang kalau misalnya teman-teman milih project bisnis, pastikan teman-teman bisa menjalaninya hal tersebut dan mau gitu ya. Karena setiap industri pasti punya tantangannya tersendiri gitu ya. Tinggal nanti teman-teman bisa memilih dan bisa paham gimana caranya menyelesaikan dari industri-industri tersebut gitu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa juga menjadi pelajaran buat teman-teman dan bisa menjadi insight ke depannya buat teman-teman juga. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang mengenakan atau misalkan saya salah mengucapkan sesuatu. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, saya N ya.